Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florengian Patricia. Saya dari kelompok 6, mewakili teman saya Putri Roma Uli, Loriana Nababan, dan Monika Manurung. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang optimalisasi teknik presentasi. Nah, yang pertama itu apa sih? Nah, pasti teman-teman sering mendengar kata presentasi. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang sering melakukan presentasi. Jadi, presentasi merupakan media penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Presentasi biasanya dibuat dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft PowerPoint. Penggunaan aplikasi tersebut umumnya dilakukan hanya sebatas penggunaan fitur-fitur yang tampak jelas seperti transition, animation, dan slideshow. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Microsoft PowerPoint itu mempunyai berbagai fitur-fitur penting, dan biasanya fitur-fitur ini dapat dimanfaatkan untuk memperindah tampilan presentasi. Dan kita pada saat membuat presentasi yang indah dan sesuai dengan tema, akan mempermudah orang lain dalam memahami isi dari presentasi yang akan kita tampilkan. Dan dalam pembuatan presentasi juga, tidak semuanya itu dibuat oleh para pembuat presentasi, karena para pembuat presentasi hanya memanfaatkan fitur-fitur yang jelas seperti layout dan slide yang sudah tersedia untuk membuat suatu mikroskop atau tugas PowerPoint. Selanjutnya, adapun tujuan pembuatan presentasi yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, memberi informasi. Di dalam presentasi ini kita bertujuan untuk memberi informasi, memaparkan informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, serta meningkatkan tingkat kepercayaan diri dalam berkomunikasi secara interpersonal maupun umum, dan mengembangkan kemampuan menjelaskan suatu inti topik yang sudah disusun agar dapat diterima lebih mudah oleh para audiens. Yang kedua, meyakinkan audiens seperti yang pada poin pertama tadi, yaitu kita harus percaya diri sehingga para audiens pun yakin akan informasi yang akan kita berikan, serta kita menunjukkan data atau bukti-bukti yang akurat. Yang ketiga, membujuk audiens. Dalam presentasi ini, tujuan kita juga membujuk audiens agar audiens bisa menerima informasi atau hasil presentasi yang kita buat. Yang keempat, memberikan hiburan. Dalam memberikan hiburan ini, contohnya yaitu kita menampilkan beberapa gambar agar dalam presentasi tersebut tidak secara monoton atau tampilannya biasa-biasa saja, sehingga para audiens pun yang melihatnya tertarik akan tampilan yang kita buat. Yang kelima, memberikan inspirasi. Inspirasi untuk membuat suatu tugas atau PowerPoint dengan baik dan memberikannya dengan informasi yang jelas. Yang selanjutnya yaitu fitur-fitur utama. Microsoft PowerPoint menyediakan banyak sekali fitur-fitur pendukung, dan ini menjadi salah satu mengapa Microsoft PowerPoint itu banyak digunakan, khususnya Microsoft PowerPoint 2010. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang disajikan oleh Microsoft PowerPoint yang bisa kita manfaatkan untuk membuat tampilan presentasi kita menjadi lebih menarik lagi, di mana fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Shapes. Pada presentasi kita, shapes itu digunakan untuk memberi variasi bentuk dari slide yang sedang kita tampilkan. Di Microsoft PowerPoint, shapes disediakan dalam berbagai bentuk, seperti lines, rectangle, basis shapes, block arrows, equation shapes,
flowcharts, stars and banners, clouds and action button. Fitur yang kedua yaitu chart. Apa itu chart? Di sini kita dapat mengerti apa itu pengertian dari chart. Chart itu adalah visualisasi data dan angka, di mana chart ini sering digunakan dalam pembuatan presentasi di bidang marketing. Fitur yang ketiga yaitu audio. Pada presentasi kita, penggunaan audio itu harus melihat tingkat kebutuhan kita. Jika penggunaan audio yang terlalu panjang dan berlebihan, itu nanti akan dapat mengganggu presentasi yang sedang kita sampaikan. Fitur selanjutnya yang keempat yaitu video. Pada presentasi kita, jika kita menambahkan sebuah video, itu nanti dapat menarik perhatian audiens atau penonton kita. Video yang kita tampilkan dalam presentasi kita itu dapat membantu audiens memahami maksud dari presentasi yang sedang kita sajikan. Fitur yang kelima yaitu desain. Di Microsoft PowerPoint 2010 banyak disajikan berbagai macam desain yang siap kita gunakan untuk presentasi kita. Pada pengguna presentasi, desain yang sudah tersedia untuk membuat presentasi itu nanti kita dapat gunakan. Fitur yang keenam yaitu transition. Fasilitas transisi digunakan untuk menambah keindahan dari presentasi. Ini dapat memberikan keindahan pada presentasi yang akan kita tampilkan. Pergantian slide satu dengan slide yang lain itu akan tampak lebih menarik jika kita tambahkan dengan efek transisi. Nah, fitur yang selanjutnya itu yang ketujuh ada animation, yaitu animasi akan membuat tulisan maupun gambar yang disajikan muncul dengan cara beraneka ragam sesuai keinginan dari pembuat presentasi. Yang kedelapan itu ada slide master. Fitur slide master ini biasanya berguna bagi pembuat presentasi yang ingin mendesain tampilannya sendiri. Jadi di dalam Microsoft PowerPoint itu ada namanya fitur slide yang bisa kita mendesain sendiri tampilannya. Bisa juga sih kita mengambil template PowerPoint yang menarik. Pengguna bisa membuat berbagai bentuk layout sesuai dengan variasi dan kebutuhan yang diinginkan. Nah, yang ke-9 itu ada slideshow. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan presentasi kepada audiens. Audiens akan melihat presentasi yang disajikan dari satu slide ke slide berikutnya. Biasanya kalau kita melakukan presentasi, kita menggunakan fitur slideshow, jadi gambar presentasi kita itu nampak full, tidak setengah-setengah lagi. Pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi presentasi untuk menghasilkan presentasi yang optimal dapat dilakukan dengan mengacu pada HCI. Pemanfaatan tersebut menghasilkan presentasi yang menarik dan mudah dipahami audiens. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 6 kepada teman-teman kami yang sudah menonton videonya. Semoga hasil diskusi kami bermanfaat dan membantu para teman-teman. Terima kasih.